anjing. Sekarang kan anjing nggak boleh coy, jadi gue jadi anjing sekarang, bukan anjay lagi. Jadi kali ini gue mau kasih tahu buat kalian-kalian nih, pasti banyak yang kalau ngebreed itu ikan apa burayaknya dimakanin sama pejantannya, terusnya lupa ngangkat betina, telurnya dimakanin. Terus banyak burayak yang hilang misterius, itu karena mungkin lakiannya susah ngejaga atau lakiannya masih muda. Nah, ini gue ada beberapa tips yang biasa gue pakai gitu, tapi juga gue nggak menganjurkan juga untuk kalian pakai gitu. Jadi kalau misalnya memang ini cara gue yang biasa gue pakai itu bagus, terusnya memang masuk buat kalian, ya boleh dipakai juga gitu. Tapi ada beberapa juga breeder yang lain juga, kata Cang Raka juga kan, cobain cara-cara breeder yang lain yang mana pas buat lu gitu yang dipakai gitu. Jadi gua ada nih cara nih, caranya tuh ini cara, ada beberapa cara nih. Yang pertama cara nih, gua ngebreed itu indukan muda, lakian muda dan betinanya muda. Terus ini juga apa namanya, cara biar burayak itu nggak hilang misterius gitu, dan kemungkinan untuk hidup itu lumayan banyak gitu guys. Jadi tonton terus video ini guys sampai habis biar nggak salah paham juga, biar ngerti juga gimana caranya. Dan jangan lupa klik tombol like dulu, subscribe dulu, dan dibantu di share ya kawan ya, biar channel ini semakin berkembang lagi. Oke, yuk kita lanjut ke TKP ya. Boom. Ya guys, jadi gini nih. Jadi yang pertama gue sediain dulu wadah styrofoam atau bak atau apalah, terserah kalian. Biasanya juga ada yang pakai isi kulkas, ada yang pakai styrofoam, ada yang pakai terpal, itu terserah kalian masing-masing. Kalau gue biasanya di sini pakai styrofoam yang hard gitu. Di toko online juga udah banyak guys gitu. Jadi yang pertama gue siapin itu styrofoam. Yang kedua ini nih, ini gue pakai toples 10 liter 4 liter. Ini toples 4 liter 2 biji nih. Ini toples 4 liter 2 biji. Ini gue potong guys. Ini gue potong nih, gue potong. Habis gue potong tuh, gue taruh indukan di sini guys. Enggak, gue kasih air dulu. Gue kasih air semuanya. Gue kasih ketapang sama garam ikan, jangan lupa, biar pH terjaga sama ketapangnya. Dan garam ikan itu menetralisir bakteri-bakteri atau amoniak atau zat besi yang ada di air. Biasanya kan air kita tuh langsung dari tanah, kalau enggak ada di toren itu kita juga nggak tahu ya kan. Nah habis itu ini tadinya gue tutup guys, ini tadinya gue tutup, jadi ada air di dalam toples sama ada yang di luar toples gitu. Ini tadinya gue tutup. Nah jadi ini bekas indukan, tadinya ini gue tutup. Ini masih ada burayak di dalam sini guys. Ini burayak umur 4 hari gitu loh. Ini masih ada burayak itu. Ini burayak umur 4 hari ya guys. Ini juga nih. Jadi ini dua-duanya bekas indukan burayak. Nah ini udah 4 hari, itu gua lepas ke pembesaran gitu guys. Jadi kalau udah 4 hari nih, gue biasanya ngangkat jantan itu di umur 4 hari guys. Di umur 4 hari itu jantan udah gua angkat. Kenapa gue angkat di umur 4 hari? Karena pejantan yang gue breed ini itu masih muda guys, masih sangat muda. Jadi menetralisir untuk pejantan itu memakan burayaknya ya guys ya. Jadi ini udah gue angkat dua-duanya nih pejantannya. Nah hari ini gue niatnya mau langsung tuang ke pembesaran sebelah sini. Ini pembesaran mau gue tuang. Pasti lu nanya, bang ini kenapa kok toplesnya lu rendam di dalam air ini? Nah ini gue rendam toples ini di dalam bak pembesaran karena apa guys? Biar suhu airnya sama gitu, biar suhu airnya sama di buat tebak pembesarannya. Jadi dalam toples ini pun untuk apa namanya,
penjahatannya pun kalau untuk gendong burayak ini, atau ada burayak yang belum bisa berenang atau telur yang jatuh itu belum terlalu besar wadahnya, gitu guys ya. Jadi sekarang ini kalau misalnya udah 4 hari nih kayak gue nih guys, ini udah 4 hari nih guys, ini udah 4 hari. Ini biasanya gue tuang guys, gue tuang gitu loh. Ini di suhunya udah sama, airnya pun udah sama, dan sebelum gue buka ini tadi dan sebelum gue tuang itu udah gue taruh kutir guys. Ini kutirnya udah gue taruh kutir dari kemarin. Kenapa gue taruh kutir dari kemarin? Karena pasti hari ini itu kutir yang gede-gede itu udah pecah guys, udah pecah jadi yang kecil-kecil gitu, udah pecah jadi yang kecil-kecil, jadi udah pas untuk burayak makan, untuk ukuran udah pas sama burayak makan. Dan udah pas juga di hari keempat atau hari kelima burayak udah bisa makan ya guys ya, karena dia udah nggak bawa cadangan makanan di perut atau bekas telurnya dia kemarin. Nah ini gua tuang guys. Dan ini juga, cara ini lebih memudahkan kita memindahkan burayak ke wadah pembesaran. Ini sangat memudahkan guys, gitu, daripada kalian di ember atau di mana mau nuangnya lagi susah. Nah ini sangat memudahkan guys. Caranya gini guys, ini tinggal tuang aja. Kita angkat pelan-pelan, kita angkat pelan-pelan tuh. Pelan-pelan aja guys, pelan-pelan aja. Burayaknya juga nanti lama-lama ngikut. Kenapa bang kok nggak langsung cepet aja? Burayak itu rata-rata belum pada bisa berenang guys. Kalau umur 4 hari ini udah bisa berenang tapi belum jago. Itu belum jago. Jadi kita pelan-pelan. Karena takutnya masih ada sisa burayak yang nempel di toples. Makanya pelan-pelan. Rata-rata burayak itu masih ngikutin arus yang ada. Jadi kalau misalnya arusnya jalan ya dia jalan, kalau arusnya dia nggak jalan guys gitu. Nah ini kita pastikan lagi jika udah aman. Nah ini biasanya bekas dia plastik bekas dia ini guys. Ini plastik bekas dia ini biasanya tetap gua taruh guys. Kenapa tetap gua taruh? Karena dia sebelum gue pindahin ke bak pembesaran, sebelum dia bisa berenang juga, dia pasti istirahatnya di sini guys. Nah ini tetap gue taruh, jadi tetap buat tempat dia istirahat, atau buat dia tetap jaga biar dia tetap istirahat di sini guys ya, biar dia nggak bisa kemana-mana lagi. Nah ini kita cek dulu toplesnya, apakah masih ada burayak yang nempel. Kalau misalnya masih ada, kita ambil pakai air lagi guys, pakai air lagi, pelan-pelan, jangan sampai ada ombak yang terlalu besar, karena burayak masih belum terlalu bisa berenang guys. Nah kadang-kadang juga masih ada ya guys ya, burayak yang telat berkembang tuh kayak gimana. Nah ini masih ada beberapa burayak nih guys, ini masih ada beberapa burayak yang masih ada dalam busa deh tuh. Ini telat berkembang dia, tapi nggak apa-apa, tetap kita tuang. Nah ini udah bersih guys, udah bersih. Nah sekarang satunya lagi, tinggal satunya lagi, pelan-pelan, kita tuang. Pastiin burayaknya semuanya ikut, semua burayak ikut. Oke. Nah plastiknya ini biasanya masih ada sisa burayak yang belum bisa berkembang, kita taruh lagi, nggak apa-apa, kita taruh lagi. Ini kita bilas lagi, Oke. Sip, aman. Nah dua-duanya udah aman tuh ya. Nah ini
cara ini lebih praktis guys, lebih praktis untuk memindahkan bulayak ke tempat wadah pembesaran, dan lebih praktis juga menyesuaikan suhu. Biasanya banyak burayak yang hilang misterius itu karena dimakan sama indukan yang masih muda. Kalau enggak, wadahnya itu terlalu kecil guys, jadi sehingga kotoran-kotoran bekas bapaknya itu atau bekas ibunya itu atau bekas makanan itu jadi bakteri jahat yang mengakibatkan dia cepat mati guys. Dan perubahan suhu kalau misalnya kalian pindahin dari wadah pemijahan ke wadah pembesaran gitu guys. Nah ini mudah-mudahan nggak banyak yang mati guys, dan mudah-mudahan juga nggak ada yang hilang misterius, karena suhu dari tempat pemijahan dengan suhu yang ada di pembesaran itu sama, dan cara pemindahannya juga enak dan praktis guys. Tuh, dia balik lagi kan ke plastik guys. Tuh, dia balik lagi ke plastik karena dari awal dia lahir dia udah ngerasa kalau tempat dia itu di plastik. Dan ini sebelumnya jangan lupa ya guys, dikasih ketapang dulu, air garam dan kutir kalau bisa, kalau kutir gitu. Jadi dia udah pecah dari awal guys gitu. Nah guys, jadi sekian dari gua itu untuk info atau ilmu yang gue bagi untuk kalian. Semoga bermanfaat ya guys ya. Jadi buat kalian juga, kalau misalnya memang bermanfaat buat kalian dan kalian pengen coba, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen cari-cari lagi ilmu dari bidder lain atau YouTuber lain, ya boleh, silahkan gitu. Kita di sini cuma berbagi ilmu, sharing, dan kalau misalnya memang bermanfaat untuk kalian juga, ya alhamdulillah juga gitu ya guys ya. Kalau memang kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian untuk saling berbagi ilmu ya guys ya. Dukung terus channel ini agar semakin maju lagi. Dadah.